ก็เพื่อให้ได้ลอตเตอรี่คืนเพื่อเอาเงิน6 ล้านของพวกเราคืนมาเมื่อได้ข้อมูลมาเพียงพอก็เอามาประติดประต่อเข้ากับแผนที่มีอยู่ผมขอเบอร์ใหญ่สุดตั้งแต่พี่เคยเซ็กซี่มาเลย Hidup itu kerap diibaratkan bermain catur. Kita berharap kita bisa mengskakmat dan meraih kemenangan. Tapi kadang realitanya justru kita sendirilah yang diskakmat oleh takdir. Seperti kisah film yang satu ini. Inilah dia, The Lost Lotteries. ผมว่าชีวิตก็เหมือนเกมหมากรุกเพื่อเอาชนะกลับโดนชีวิตรุกกลับซะงั้น Tokoh utama kita kali ini adalah seorang mahasiswa bernama Tai. Dia adalah pria culun yang hobi banget bermain catur. Keahliannya ini membuatnya kerap ikut lomba catur di kampusnya. Namun di tengah-tengah lomba itu dia malah salah fokus memandangi seorang wanita cheerleader bernama Pai yang cantiknya gak ada obat. Pai lalu melambaikan tangan. Tai yang GR tentu membalas lambaiannya, tapi bukan dia yang disapa, melainkan pria tampan yang kebetulan lewat di belakangnya. Gara-gara salah fokus itu, Pai terkena skak dan hanya jadi juara 2 di lomba catur. Saat hadiah itu dibuka, isinya adalah buku kiat-kiat jadi orang sukses. Tapi bagi Tai yang sejak kecil hidup susah, dia tak mudah percaya dengan teori-teori jadi orang kaya. Yang ada, si kaya makin berlimpah dan si miskin jadi tetap miskin. Tai hidup di rumah kayu yang sederhana dan tinggal bersama ibunya yang bekerja jadi seorang penjahit. Sedangkan bapaknya sudah pergi dengan selingkuhannya sejak Tai masih ada di dalam kandungan. Kala itu, sang ibu yang frustasi kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Beruntunglah dia selamat karena salah minum. Botol pertama mengandung asam, botol kedua mengandung basa. Jadi ketika keduanya bersatu di lambung, jadilah netral. พอดีของที่คนไข้กินเข้าไปครับมันก็เลยไปรวมกันเป็นเกลยนะครับ Tak hanya itu, karena sudah hamil besar, dokter pun sekalian saja melakukan operasi sesar dan lahirlah si Tai. Meski hidup mereka sulit, ibunya terus bekerja keras dengan menjadi penjajah lotre keliling di kota Bangkok. Jualannya pun laris manis hingga mampu membeli rumah di tengah kota. Meskipun ya, keadaan pintunya, keadaan atapnya, dan selalu ada hewan imut satu ini. Meskipun hidup sangat sederhana, hubungan ibu dan anak ini sangat bahagia. Tapi suatu hari, saat sedang asik berjualan, tiba-tiba sang ibu tercebur ke dalam lubang got dan membuat tulang pinggulnya geser. Itulah kenapa ibu ganti profesi jadi seorang penjahit rumahan. Meskipun hidupnya pedih, Tai tidak malu menggantikan profesi ibunya sepulang kuliah. Apalagi kalau bukan berjualan mimpi. Meski para pelanggan kebanyakan adalah cewek-cewek yang motretin dia karena saking gantengnya. Suatu siang saat sedang menikmati cimol, ibunya menelpon. Jika Tai dilarang menjual lotre di set 5 dengan angka terakhir 69. Tai pun mengiyakan. Jauh di dasar hati, Tai juga menaruh harapan untuk jadi kaya dengan menyimpan satu lotre yang akan diundi tiap 16 hari sekali. Sorenya saat pulang ke rumah, dia mendapati ibunya sedang dihajar preman. Mereka pun menagih hutang yang sudah menunggak 3 bulan pada rentenir yang bernama Bos C. Untunglah Tai bisa melawannya dengan tameng setrika. Saat si preman berhasil memutus kabel setrika, kini Tai ganti pakai kipas buluknya. Di saat hampir saja menang, ternyata listrik rumah mereka lupa dibayar. Alhasil, Tai pun lari terbirit-birit. Tibalah Tai masuk ke jalan buntu dan dia sudah pasrah jika diapa-apakan oleh si preman. Namun bagaikan malaikat datang, tiba-tiba 2 orang polisi berhenti menghampiri mereka. Ternyata dia mau beli lotre. Meskipun 2 preman ini agak syok dengan tingkah polisi, tapi mereka berhasil mengelabuhinya dan menyita lotre dagangan Tai. พี่ไปแล้วนี่มันพี่จำคนผิดขอโทษนะกูเอากระเป๋าลอตเตอรี่มึงไปแล้วกันนะ
Hari pun berganti. Pagi itu adalah pengumuman undian lotre. Dan ternyata 5 nomor yang mendapatkan hadiah utama adalah lotre yang Tai simpan di kotak dagangannya. Dan nilai undian itu sebesar 6 juta baht atau kalau dirupiahkan sekitar 2,8 miliar. Sang ibu sudah kegirangan karena menyimpan 1 dari 5 nomor undian. Dia gembira akan dapat rezeki nomplok yang sangat besar nilainya. Sedangkan Tai langsung pucat tak berani bilang jika sebenarnya kotak dagangan mereka dicuri geng preman. Sang ibu udah kepikiran mau beli rumah, lunasin hutang tetangga, hingga neraktir teman-teman arisannya. นี่เดี๋ยวแม่จะซื้อบ้านใหม่นะปิดซอยแล้วก็เลี้ยงหมูกระทะให้หมดเลย6 ล้านแม่งเอ้ย Ketika ditanya kemana nomor itu, Tai akhirnya jujur. Jika semua lotre telah diambil oleh preman, ibu pun lemas dan bersiap untuk kabur. ไอ้ลอตเตอรี่อ่ะถูกพวกไอ้หมีเอาไปแล้วอะยังแม่ โอ้ยเพ่นสิวะ Karena otomatis sebentar lagi dia akan ditagih 4 pelanggan yang menjadi pemenangnya. Dan benar saja baru sampai depan gang, datanglah mas-mas klimis yang bernama Wen. Wen ini pekerjaannya adalah aktor yang selalu dapat peran pembantu dan gak penting-penting amat. Itulah kenapa dia sangat beruntung jadi salah satu pemenang lotre. Dan yang kedua adalah bapak bertompel bernama Kung. Pekerjaannya adalah sales pembersih toilet. Namun ya, produk yang dia jual tak selalu berhasil membersihkan sumbatan WC. Alih-alih lancar, yang ada malah makin membludak dan berakhir masuk ke berita nasional. แป๊บนึง ภาพนะคะ คือขี้เนี่ยอัดเข้าเต็มหน้าเลยค่ะ Meskipun begitu, dia sempat 2 kali menang lotre dan sejak itu jadi pelanggan abadi ibunya Toy. Pemenang ketiga bernama Zo. Gadis seksi dan menggoda ini bekerja sebagai SPG panggilan, kadang SPG mobil, SPG kecap, hingga SPG pelindung gunung kembar. Meskipun pekerjaannya penuh resiko, dia tetap berada di jalan yang lurus dan akan marah-marah jika digoda bapak-bapak mata keranjang. ซื้อรถนี่แถมคนด้วยไหมจ๊ะ Zo tinggal bersama adiknya yang masih SD. Cita-citanya adalah bisa operasi gunung kembar agar makin dapat banyak pekerjaan. Sedangkan yang terakhir ini adalah Bit, si wanita manis yang kerjanya adalah penjual jasa duplikat kunci. Dan sekarang dia sedang membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan sang ayah. Keempat orang ini datang dan marah-marah. Mereka memberikan waktu hanya 1 hari untuk merebut kembali kertas lotre dari tangan si preman. ไม่รู้แหละ จะเอายังไงก็ว่ามา Malamnya, Tai berpikir keras gimana caranya bisa menyusup ke markas preman Bos C. Apalagi lokasinya adalah di sebuah bangunan pabrik kembang api yang kini juga dijadikan judi tinju ilegal. Hingga pagi menjelang, Tai menggali info dari mak-mak penjual bakmi yang biasa keluar masuk tempat itu untuk nganterin pesanan. พวกที่มาเล่นหลักร้อยหลักพันก็จ่ายข้างล่าง ถ้าลูกค้ารายใหญ่ก็จ่ายข้างบน หน้าตาอย่างเองอะไม่น่าเล่นมวยนะ อ้าว Tiba-tiba dia dapat ide brilian. Tai langsung mengajak keempat pemenang mengatur strategi untuk bisa masuk ke sana dan berbagi tugas. Pertama, Wen akan pura-pura jadi pejabat dan Zo sebagai sekretaris seksoinya. คุณโซรับบทเป็นเลขาสุดเซ็กซี่ Penampilannya harus sangat memukau agar Bos C salah fokus. Awalnya, Wen akan pura-pura order kembang api termahal sambil drama jadi orang galak dan penuh drama. Tapi sebagai bayarannya, mereka akan ikut bertaruh judi ilegal dan Kung yang akan jadi jagoannya. ได้ข่าวว่าที่นี่มีจัดมวยเถื่อน ได้ข่าวอะไรผิดๆมาครับ ผมขอให้เฮียรู้จักนักมวยตัวที่ผมมีก่อน Bos C yang sangat tertarik langsung setuju dengan taruhan itu. Hari pun berganti. Si preman yang menyimpan kotak lotre ke ruangan berangkas bosnya penasaran dan ingin mengeceknya. Siapa tahu di dalamnya tersimpan nomor pemenang yang keluar 2 hari yang lalu. Namun tiba-tiba ada pengawas lain yang meminta mereka segera menutup pintunya. Pria bengkel ini bernama Sik
dan dia dikenal dengan rumor yang menyeramkan, sehingga banyak orang segan dan tidak berani mengusiknya. Sekarang kita berpindah ke Tai yang datang ke kios Beat untuk membuat misi selanjutnya. Tapi sebelum itu, mereka mampir membeli es krim dan menikmatinya di atas gedung. Di sini, Beat yang pendiam mulai terbuka tentang kisah hidupnya. Jadi, dia terpaksa menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai tukang duplikat kunci gara-gara ayahnya ditabrak mobil sport beberapa waktu yang lalu. Si penabrak yang kaya hanya membereskan semuanya dengan uang. Dia bahkan tidak ditangkap polisi dan tidak sekalipun minta maaf kepada Beat. Sedangkan kondisi ayahnya masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Sebagai orang kecil dan remeh, hidupnya terasa sangat tidak adil. Dia berharap jika berhasil mendapatkan uang undian akan dipakai untuk menyewa pengacara dan memperjuangkan keadilan ayahnya. Tayang simpati hanya bisa menghiburnya dengan sebuah siulan. Agak aneh memang ya, tapi itu semua membuat keduanya lebih bersemangat. Malam harinya, Tai dan Beat pura-pura menyamar jadi karyawan pabrik kembang api. Sedangkan kelompok Zu, Wen dan Kung sedang gelisah karena pertandingan judi bebas akan segera dimulai. Apalagi lawannya kali ini adalah jagoan yang dikenal preman dengan otot besi. Daripada mati duluan, Kung mending menyerah sejak awal. Zu pun tidak kehilangan akal. Dia mengeluarkan segala motivasi MLM-nya untuk membujuk Kung. Dan Wen memberikan lip gloss ajaib yang katanya itu berisi jimat kemenangan. Dengan perarakan heboh, Zu dan Wen mengantarkan Kung ke sasana tinju. Semua gangster sudah berkumpul dan bersiap menyaksikan tinju bebas itu. Pertandingan pun dimulai. Sebelum itu, Kung yang kepedean mencoba menghina lawannya. Namun ketika bertarung, bukannya adu jotos, mereka malah hampir mirip main kucing-kucingan. Lawannya pun sempat terjepit dan Kung menguasai pertandingan. Dia juga memberikan jurus tendangan monyet duo bola. Namun tiba-tiba, lawan mainnya kembali full energi dan memukulnya berulang kali. Kung yang berpikir wajahnya tak sakit ketika dipukul, minta tambahan diberikan lip gloss ajaib. Padahal itu sebenarnya ada tisu magicnya. Sekarang giliran Zu yang beraksi. Dengan kelihayannya menggoda, dia berhasil menggiring si preman pembawa kunci brankas. Zu yang sebenarnya risih tidak sengaja menamparnya. Namun, si preman malah berpikir jika dia suka main yang kasar-kasar. Setelah diam-diam mengambil kunci, Zu coba melemparkannya ke Tai yang sudah di depannya. Namun melihat Zu yang lagi main kasar, dia pun tak tega dan coba mematikan lampu. Niat hati Tai ingin memukul si preman, tapi malah salah sasaran. Jadilah mereka bertiga mainan petak umpet bersama. Balik ke sasana tinju, Kung yang sudah diolesin tisu magic tidak merasakan sakit meski wajahnya sudah babak belur gak karuan. Hingga di penghujung pertandingan, Kung terkapar di arena. Namun tiba-tiba dia jadi halu jika tak mau dihina terus-terusan jadi sales pembersih toilet. Lebih baik dia berjuang di arena tinju dan mendapatkan kertas lotrenya kembali. Kung pun bangkit dan menghajar siapapun yang ada di depannya. Tapi karena sudah tidak fokus, Kung malah meninju wasitnya. Di ruangan sebelah ada si preman tampan yang mulai curiga dengan keberadaan orang-orang ini. Dia pun coba cari tahu di YouTube siapa sebenarnya yang bertanding di sasana. Setelah ditelusur, muncullah video Kung yang lagi iklan kapur barus toilet.
Sik pun segera memberitahu Bos Y jika orang-orang ini identitasnya palsu. Apalagi Wen yang rambutnya aneh pasti bukan beneran pejabat asli. Bos Y yang merasa dipermainkan langsung ingin menangkap mereka dan mengancam tak akan bisa keluar dengan selamat. Karena identitasnya sudah terbongkar, keduanya pun langsung lari kabur. Di saat genting itu, ada Tai dan Beat yang sedang beraksi menerobos masuk ruangan penyimpanan brankas. Dengan keahlian Beat si penduplikat kunci, dia bisa dengan mudah membukanya. Namun ketika pintu lemari terakhir dibuka, kotak lotre itu sudah menghilang. Ternyata itu semua ulah bawahan si preman yang penasaran dan diam-diam mencurinya. Meskipun gemboknya harus dengan sidik jari, bawahan ini menduplikatnya dengan beli jari palsu. Setelah dapat, si gendut ini pun kabur dengan seluruh harta benda di tangannya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia bertabrakan dengan Zhu dan segera berebut kotak lotre itu. Selang beberapa saat, preman telah sadar dari pingsannya dan mencoba melukai Tai dan Beat. Beat yang terdesak mencoba menendang Johnny si preman. Tapi di tendangan terakhir, dia salah sasaran. Si preman pun sempat jatuh pingsan. Namun selang beberapa saat, dia bangkit lagi dan berusaha kembali menyerangnya. Tai dan Beat melemparkan semua barang yang ada di sekitarnya. Si preman yang kesakitan langsung emosi dan ingin menonjok Beat. Tai pun sok-sokan mau melindungi, tapi ya dia memang tidak berfungsi sama sekali. Beat tetap saja bonjrot dan pindah posisi. Beat tiba-tiba kepikiran jika dia ini dari tadi mengantongi alat setrum di sakunya. Dengan mudah akhirnya dia melumpuhkan si preman meskipun Tai harus ikutan kesetrum juga. Tak pakai lama, mereka lanjut menyusul Zhu yang sibuk rebutan kotak lotre. Dengan alat setrum di tangan Tai, preman gendut itu pun juga pingsan. Kini, kelimanya berkumpul dan mencari kertas lotre mereka. Saat sudah senang akhirnya terbebas, ternyata masih ada Sik yang mengancam dengan pistol di tangannya. Untunglah Tai menyiapkan plan B. Jika aksinya ketahuan, maka gudang kembang api itu akan dia ledakan. Dan itu adalah tugas Zhu, sedangkan ibunya Tai ikut bantu doa aja dari rumah. Sesaat setelah Tai melemparkan kotak lotre, gudang itu pun meledak dengan sangat dahsyat. Akhirnya, kelima orang ini pun bisa segera kabur. Saat sampai di parkiran, ternyata mobil sewaan mereka tak bisa keluar. Terpaksalah mereka mengambil mobil box pengantar makanan yang kuncinya masih tertinggal. Baru saja sampai di pintu gerbang, Wen ingin menabraknya seperti di film-film. Dan terbukalah gerbang raksasa itu. Setibanya di kuil, para warga menyaksikan indahnya kembang api yang terbakar akibat ulah mereka. Mereka pun puas dengan hasil dari misi konyol ini. Dan kini sudah saatnya untuk saling berpisah. Ibu Tai juga sudah menyiapkan seluruh koper mereka dan akan hidup bahagia dengan pilihan masing-masing. Wen si aktor sampai terharu dan jatuh pingsan. Semua orang mengira jika dia terkena tembakan, tapi ternyata hanya sesek aja karena sempaknya kesempitan. Kita beralih ke Bos Y yang sangat emosi ketika tahu 5 lotre pemenang telah hilang dari kotak undian. Dia pun menembak si preman dan menyuruh Sik segera mencari 5 sekawan ini. Sik pun menyandra yang paling lemah, yaitu Ibu Tai, agar dia bisa merebut kembali semua kertas lotrenya. 5 sekawan ini pun berjuang sekuat tenaga agar tidak terkena tembakan, meskipun adegannya jadi kayak gini.
Satu peluru telah tertembak, mereka mengecek masing-masing tubuhnya apakah ada yang terluka. Ternyata semua masih utuh pada tempatnya. Tapi tiba-tiba dari belakang Ibu Tailah yang kena tembakan itu. Akhirnya mereka melaksanakan rencana C, yaitu memanggil preman yang kekuatannya seimbang demi menyelamatkan nyawa mereka. Dan karena sudah tidak punya harta benda lagi, kertas lotre itulah yang jadi bayarannya. Ibu Tai langsung dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Tapi dalam kondisi kritisnya, Ibu Tai cerita, saat anaknya sedang melakukan misi, sang ibu tidak berdoa agar bisa jadi kaya. Karena yang terpenting adalah anaknya kembali dalam kondisi selamat. Meskipun hidup miskin dan jauh dari keberuntungan, itu tidak masalah baginya. Karena bagi seorang ibu, Tai adalah harta yang paling berharga. Dan itu sudah lebih dari cukup. ไม่ต้องรวยไปกว่านี้หรอกแค่แม่มีเองอยู่มันก็ดีพอแล้ว Sejak kejadian terbakarnya pabrik kembang api, polisi menyelidiki kasus ini dan mencari para mafia tinju ilegal. Namun bosnya berhasil kabur dengan semua harta benda yang tersisa. Di akhir film, akhirnya kelima orang ini mengubur mimpinya untuk menjadi kaya. Zo juga tampak kecewa karena tidak jadi operasi gunung kembar. Meskipun begitu, mereka menyadari satu hal yang jauh lebih mahal, yaitu nyawa mereka sendiri. Suatu hari saat sedang berkumpul dan meratapi kegagalannya, Tai terfikirkan untuk menjual mobil box tua yang tersisa dan uangnya akan dibagi rata. Namun, saat mengecek isi box mobil, ada ayam jago petarung yang jika dijual, nilainya mencapai 8 juta baht atau sekitar 3,7 miliar rupiah. เดี๋ยวก่อน Ya, namanya rezeki tidak akan kemana. Meski lotre itu sudah menghilang, tapi ayam jago bisa sebagai gantinya. Mereka pun melanjutkan hidup dengan baik. Kung membuka sasana tinju impiannya dan dia menjadi seorang pelatih bagi anak-anak remaja. Lalu Wen makin bersinar dengan karirnya di bidang artis. Selanjutnya ada Zo yang mengurungkan niat untuk operasi gunung kembar. Dia pun lebih memilih menyimpan dana untuk pendidikan sekolah adiknya. Lagian, karir Zo makin gemilang semenjak menjadi sales kapal selam. Sedangkan nasib Tai sendiri, mereka pindah ke kota kecil dan hidup bahagia dengan ibunya. Namun suatu hari, dia melihat berita di TV yang mengabarkan jika nasib Bit kurang baik. Bit menggunakan semua uangnya untuk menyewa pengacara dan pengobatan ayahnya. Namun beberapa bulan setelah itu, ayahnya meninggal dunia dan si penabrak dibebaskan karena mampu menyewa pengacara yang lebih mahal. Tai yang tak terima jadi kepikiran ide untuk misi selanjutnya. มาทำไมอ่ะ แต่ถ้าจะชวนไปทำอย่างอื่นอะจะไปด้วยกันไหม Ya, film pun berakhir dengan cukup memuaskan. Kalau kamu diberi uang segepok, tentu segala mimpi yang selama ini jadi angan-angan ingin segera direalisasikan. Tapi ada satu pepatah berkata, kebahagiaan dan umur panjang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ya, setelah menonton film ini, mungkin memang ada benarnya. Seperti ibunya Tai, meskipun hidupnya malang dan cobaan bertubi-tubi, dia tetap bertahan dan semangat menjalani hidup karena keluarga adalah harta yang tidak bisa dinilai dari apapun. Sampai jumpa di film selanjutnya.